Holding close, holding tight, let the moon slowly take over on night. The sky has never been clearer than now. The little lights float around, a million fireflies that never touch the ground. I see your pretty eyes light up as they fly away, heading towards town. I've seen 1,000 suns, too many pretty sights have crossed my way. Banyak yang tanya tentang bahwa BCL nangis ketika pelukan, dipeluk ketika sungkem dengan ibunya Ashraf. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, coba lihat deh. Tadinya BCL baik-baik aja, begitu sungkem baik-baik aja. Ada kata-kata yang diucapkan oleh ibunya Ashraf yang kita tidak tahu kata-katanya itu apa. Langsung membuat cek, BCL langsung tarikan garisnya samping mata, samping bibir segala macam itu turun. Itu nangis, itu sedih. Ya kita nggak tahu tentang apa, karena kita nggak tahu ibunya Ashraf ngomong apa gitu. Kita nggak bisa tahu ya ekspresi itu secara khusus kalau kita nggak nanya sama dia terkait kehilangan Ashraf dan bagaimana kondisinya sekarang. Kita akan jadi pembaca pikiran kalau gitu. Tetapi yang jelas bahwa BCL artinya bukan sudah melupakan Ashraf. Buat netizen yang berpikir bahwa ribut di luar sana tentang Ashraf segala macam, saya cuma mau ngasih tahu bahwa kehilangan itu karena meninggal itu nggak akan pernah bisa terobati gitu loh ya. Tetapi menciptakan sebuah lembaran baru itu sama dengan melanjutkan hidup gitu. Yang bagian sini memang nggak untuk dihilangin ya. Ikhlas tuh bukan ngelupain loh, beda. Ikhlas tuh bukan ngelupain, memaafkan tuh bukan ngelupain gitu. Tetapi bisa menerima dan berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Jadi buat saya, apa yang ditampilkan oleh BCL wajar dan sah-sah saja bahwa dia bahagia sekarang dengan seseorang yang baru yang mungkin bisa megang tangan dia untuk jalan bareng. Bukan berarti dia akan lupa sama Ashraf. Akan ada momen-momen ketika dia di belakang panggung gitu ya, nangis gitu, macam sedih lagi karena ingat. Tapi itu wajar, itu manusiawi. Ya ketika selama akad sih BCL tuh tegang ya. Dia bibirnya garis datar, diem gitu aja. Begitu selesai akad langsung ngelepas gitu ya. Senyum happy aja dan layaknya seperti orang-orang lainnya, manusia normal yang ketika akad tegang, begitu akad menyatakan sah selesai gitu ya udah lepas. Mereka happy, pure happiness, ya, kebahagiaan murni gitu. Ya. Kita dukung aja, kita doain aja bareng-bareng gitu. Masalah kalau kemudian mereka nanti panjang jodoh atau enggak segala macam udah urusan mereka dan Tuhan lah. Dan juga kalau ditanya ada netizen tanya itu kuburan yang sudah dibeli di sampingnya Ashraf gimana? Ya kalau mereka mau ngisi ya monggo silakan kan gitu ya. Kalau itu udah terserah yang punya lah ya, yang punya BCL kok lu yang repot gitu ya. Kalau netizen mau ikut ngisi silakan diisi sendiri gitu. Ya udahlah gitu loh. Manusia cuma bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan. Man purpose but God dispose. Itu benar-benar masa depan nggak ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama,
appreciate keluarga dari Bunga, thank you semua, dan teman-teman sekalian, keluarga aku juga thank you semua dari sini. Ibu sorry agak lama, hujan agak kurang sabar. Sekarang kita silakan menikmati makan, sebentar lagi akan keluar. Aku tahu semua pada lapar. Enjoy the night. Thank you for coming and enjoy. Pada saat kita mengenakan pakaian itu ada dua kode, istilahnya dua cara, dua sistem, dimana kalau kita berpakaian secara Eropa dan secara Indonesia itu body language-nya harus beda. Sebetulnya kalau bahasa busana Eropa itu body language-nya harus mengikuti gaya Eropa, ya kan? Kalau misalnya body language Indonesia, kita diberkahi bahwa dengan menggunakan pakaian Indonesia kita jauh lebih paham dan kita jauh lebih mengerti bagaimana menggunakannya, dan swag atau gayanya bagaimana membawakannya itu lebih mudah karena kita memang budaya kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya di dalam pakaian ini dia mengenakan kebaya kutu baru, terus kemudian kalau orang masih manglingi terhadap bagaimana ada stagennya dengan motif nitik gitu ya, atau dari kain tradisi gitu, terus kemudian kebaya itu kan harus pundaknya harus raju emas, terus kemudian bangke itu artinya adalah berpinggang gitu, dan itu ditambah dengan kerudung panjang. Kalau kerudung panjang barangkali ya itu adalah modifikasi jadi mirip-mirip ala-ala Eropa juga gitu, tapi secara dengan tambahan dari kain panjang ya, kain sidomukti itu yang harus digunakan untuk perhelatan pernikahan itu memang dengan nuansa sogannya yang gelap itu memberikan kesan anggun dan elegan. Ini adalah gaun spaghetti dress gitu ya, karena pakai tali kecil gitu ya. Jadi ini sebetulnya untuk mengungkapkan bahwa kalau saya sih membayangkan bahwa dia dengan anak satu gitu ya, tapi bodinya masih bisa dipertahankan. Dia ingin memperlihatkan pundaknya, bahunya yang bagus ya. Terus itu ada kesan backlessnya gitu ya. Jadi lengannya juga mulus panjang, tidak ada lemak gitu. Jadi ini adalah berkah gitu, dan dia ingin memperlihatkan bahwa dia ingin menjadi perhelatan yang memperlihatkan tubuhnya dia masih sesintal seperti yang dulu gitu. Jadi pada intinya adalah bagaimana dia ingin memperlihatkan keelokan tubuhnya pada saat di tahun ini dengan putranya yang sudah besar gitu ya, dengan memperlihatkan bahwa lengannya pun tidak ada lemak, bahwa badannya juga masih sintal. Ya itu kan sebetulnya keberkahan buat dia gitu, bahwa dia masih bisa mengenakan gaun terbuka. Tidak semua perempuan bisa menggunakan itu. Jadi sebetulnya itu blessing aja gitu, kayak bersyukur bahwa dia masih memiliki tubuh yang bagus pada saat dia menikah untuk kedua kalinya gitu. Jadi pada intinya adalah bagaimana dia ingin memperlihatkan keelokan tubuhnya pada saat di tahun ini dengan putranya yang sudah besar gitu ya, dengan memperlihatkan bahwa lengannya pun tidak ada lemak, bahwa badannya juga masih sintal. Ya itu kan sebetulnya keberkahan buat dia gitu, bahwa dia masih bisa mengenakan gaun terbuka. Tidak semua perempuan bisa menggunakan itu. Jadi sebetulnya itu blessing aja gitu, kayak bersyukur bahwa dia masih memiliki tubuh yang bagus pada saat dia menikah untuk kedua kalinya gitu. Jadi pada intinya adalah bagaimana dia ingin memperlihatkan keelokan tubuhnya pada saat di tahun ini dengan putranya yang sudah besar gitu ya, dengan memperlihatkan bahwa lengannya pun tidak ada lemak, bahwa badannya juga masih sintal. Ya itu kan sebetulnya keberkahan buat dia gitu, bahwa dia masih bisa mengenakan gaun terbuka. Tidak semua perempuan bisa menggunakan itu. Jadi sebetulnya itu blessing aja gitu, kayak bersyukur bahwa dia masih memiliki tubuh yang bagus pada saat dia menikah untuk kedua kalinya gitu. Jadi dia merayakan perayaan dari sebuah
sebuah berkah dari Tuhan bahwa dia memiliki tubuh yang masih bagus, pundak yang masih bagus, punggung yang masih bagus gitu ya. Itu menjadi complementary yang dipersembahkan buat sebuah perhelatan pernikahan gitu. Dan pada saat dia pengepasan, biasanya kalau pengepasan itu mereka tahu bahwa ini apa nih yang kita harus hindari, apa yang harus kita perlihatkan, apakah yang garis kalau misalnya apakah harus mengetat, harus ngepres itu gaunnya gitu, karena kalau terlalu menekan nanti malah akan ada yang namanya tonjolan-tonjolan, itu juga harus diperhitungkan gitu. Jadi pada saat gaunnya yang loose aja, misalnya loose itu misalnya melangsai aja biasa gitu, itu juga diperhitungkan sehingga pada saat nanti di acara itu dengan geraknya tidak terjadi yang namanya wardrobe malfunction. Saya melihat dia adalah perfeksionis, jadi dia melihat satu pakaian itu tidak hanya secara gambaran semata bahwa dia melihat tertarik sama itu langsung dipakai, tidak. Dia seperti kayak orang makan itu, jadi prosesnya adalah dilihat, kemudian dipilih dan diperhitungkan dulu, dicoba dan segala macam. Ya kalau orang makan tuh dicerna dengan baik sehingga pada saat dia sudah merasakan itu nikmatnya seperti apa gitu. Jadi itu yang menjadi, jadi ada pemahaman terhadap tubuhnya dan terhadap pakaian itu sendiri. Yang saya lihat dari cara dia memilih bahan, kebanyakan bahannya yang lembut dan dia bereaksi dengan bahan itu. Dan pakaiannya pun sebetulnya modelnya sangat simple, tidak terlalu berbunga-bunga dan segala macam gitu. Jadi walaupun namanya bunga Citra Lestari, tapi dia ternyata juga selalu, kebanyakan yang saya lihat dia selalu pakai polos gitu ya. Jadi warna dia lebih memilih, dan warnanya itu adalah warna-warna yang teduh gitu. Jadi itu sebetulnya memperlihatkan bahwa dia menemukan satu identitas di mana dia mendapatkan satu pakaian yang sebetulnya cocok dengan tubuhnya dia gitu. Nah pada saat pakaian sudah menjadi satu dengan tubuhnya, itulah yang kita sebut sebagai sebuah sublimasi, sebuah pertautan di mana antara tubuh dan baju itu jadi satu gitu. Itu kenapa yang sering kita lihat sebagai satu, kenapa itu menjadi nyaman, menjadi enak, menjadi nikmat untuk dipakai gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.